Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam pembelajaran PJOK. Ya, sekarang hari ini Bapak akan membahas tentang tema 1 diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku. Ya, Bapak di sini akan memberikan pengetahuan informasi mengenai merawat tubuh seperti apa, membersihkan tubuh seperti apa, dan semuanya tentang merawat tubuhku. Oke, baik saja ya. Sebelum kita mulai, untuk anak-anak dipersilahkan untuk menyiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, ya berupa buku, juga berupa pensil ataupun pulpen, ya untuk mencatat informasi yang penting mengenai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Sudah. Ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan anak-anak di rumah masing-masing ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, sudah semangat kan? Sudah berdoa, sudah menyiapkan semua alat tulisnya ya supaya kita lebih bermanfaat lagi ya memulai segala sesuatunya dengan berdoa. Oke, baik. Anak-anak sudah tahu ya kenapa sekarang kita pembelajarannya harus seperti ini ya, karena kita menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia ataupun di dunia yang sedang dilanda pandemi yang sungguh amat subhanallah ya, qadarullah, semuanya ini sudah takdir juga dari Allah ya. Jadi kita harus menyesuaikannya ya. Jadi kita harus tetap semangat dalam pembelajaran melalui online seperti ini ya anak-anak ya. Oke, sebelumnya sudah tahu nggak sih pandemi saat ini pandemi apa? Ya, pandemi saat ini itu yaitu COVID-19 atau COVID-19 ya. Itu merabak dari tidak hanya orang tua ya ataupun anak muda, bahkan anak kecil seperti kalian juga sekarang bisa terinfeksi virus tersebut ya. Makanya untuk saat ini ya, dari sekarang kita harus benar-benar menjaga tubuh kita agar tetap fit, agar tetap bugar ya dalam setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke pembahasan materi yang akan Bapak bahas ya mengenai diriku, aku merawat tubuhku, kita bahas terlebih dahulu apa sih COVID-19, apa sih itu virus corona. Baik, sebelumnya kalian simak betul-betul tayangan video berikut ini ya, dan simak baik-baik informasi mengenai coronavirus ini. Hai, sudah tahu siapa aku? Ya, benar, aku adalah Corona. Aku adalah virus. Kalian semua tidak bisa melihatku karena ukuranku sangat kecil. Aku bisa di mana-mana, bisa di sekolah, di taman bermain, dan di sekitar rumah. Banyak orang takut kepadaku karena aku bisa membuat mereka menjadi batuk, demam, dan sesak nafas. Tapi jangan khawatir, karena ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menjauh dariku. Cuci tangan dengan sabun untuk membersihkan sisa kotoran dan bakteri yang ada di tangan. Memakai masker saat di luar rumah untuk menghindari debu dan kotoran yang akan masuk ke mulut dan hidung kalian. Menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran virus. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berolahraga, istirahat yang cukup, dan memakan makanan yang bergizi. Itulah tadi cerita singkat tentang corona. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, supaya kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona. Salam sehat dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih.
Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena 5 hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada selang antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak. Minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Ya, baik anak-anak, tadi sudah menayangkan video mengenai informasi COVID-19 ya. Bagaimana? Semoga sekarang anak-anak di rumah sudah mengetahui informasi tersebut ya. Jadi jangan lupa akan kesehatan atau ingat selalu dengan protokol kesehatan ya. Sedang di luar atau sedang beraktivitas ya. Nah, khususnya diperhatikan. Maksudnya menggunakan masker itu ketika sedang berkerumun, sedang berkerumun di tempat-tempat ramai yang mungkin saja virus tersebut berada di tempat kerumunan seperti itu ya. Jadi ketika berolahraga jadi harus tetap memperhatikan kesehatan untuk diri sendiri ya. Oke. Ini ada 5M tadi sudah dijelaskan ya mengenai pencegahan COVID-19 ya. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Nah, ini termasuk ke dalam nanti materi yang kita sama-sama bahas ya, yaitu mengenai mencuci tangan. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana cara mencuci tangan dengan baik ya. Ada beberapa tahap menurut protokol kesehatan ya. Yang kedua, nah, memakai masker. Nah, seperti tadi Bapak sampaikan, ketika sedang berolahraga, ya, masker itu harus digunakan senyaman mungkin, ya, sehingga tidak membuat tubuh kita juga merasa sesak nafas, ya, seperti itu ya.
Jadi penggunaan masker juga harus melihat situasinya. Apabila sedang ramai baru menggunakan masker, tapi ketika sedang berolahraga yang berat seperti jogging jarak jauh, bersepeda ya terlalu capai, itu kalau misalkan menggunakan masker ya akan membuat tubuh kitanya juga sesak nafas. Ya seperti itu. Yang ketiga, membatasi mobilitas. Nah, tadi berhubungan dengan memakai masker juga ya, membatasi mobilitas. Jadi harus tetap stay at home ya, di rumah. Olahraga pun bisa di rumah, di lingkungan rumah ya, bahkan olahraga pun bisa dilakukan di dalam rumah atau di kamar juga bisa. Yang keempat, menjaga jarak ya. Menjaga jarak di sini maksudnya menjaga jarak untuk tidak saling berkerumun ya. Jadi bukan jauh-jauhan bersama teman ya, atau musuh-musuhan seperti itu. Yang terakhir, menjauhi kerumunan. Nah, jadi itu 5 pencegahan COVID-19 ya. Jadi anak-anak di rumah silakan terapkan selalu protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tersebut. Ya, baik, kita langsung saja masuk ke materi yang akan kita bahas. Ya, tujuannya. Nah, anak-anak di rumah harus bisa dapat menjelaskan bagaimana sikap berdiri yang baik, lentur, ya, tegak dan seimbang. Ya, seperti itu. Dan juga dapat mempraktekannya di rumah, ya, bagaimana cara berdiri tegak, berdiri seimbang dan lentur. Ya, baik. Materi yang kita bahas seperti itu ya, materinya yaitu tentang sikap berdiri secara lentur dan seimbang. Misalnya, nah salah satu merawat tubuh adalah dengan cara memperhatikan sikap tubuh saat melakukan aktivitas ya. Misalnya, saat membaca ya, saat menulis seperti itu. Ya, jadi posisi tubuh itu harus benar-benar tegak, tidak boleh bungkuk ketika menulis atau males-malesan ya. Nah, itu akan berakibat kepada kesehatan tulang punggung kita ya, anak-anak. Oke, yang kedua, ketika sedang membaca juga harus menerapkan posisi tegak ya. Nah, itu juga berpengaruh ya terhadap konsentrasi dan daya tangkap, daya ingat anak-anak di rumah ya. Oke, yang ketiga terakhir, ini berhubungan dengan materi yang kita bahas, yaitu berdiri tegak. Ya, berdiri tegak dan seimbang. Langsung saja ya, anak-anak, Bapak akan bahas bagaimana cara berdiri tegak dengan baik ya, seperti ketika melakukan upacara bendera. Ya, komando pemimpin upacara selalu mengucapkan siap gerak. Nah, seperti itu ya, itu adalah cara berdiri yang benar. Nah, berdiri tegak yaitu yang pertama, kaki berdiri sejajar tegak ya, badan menghadap ke depan, tangan diluruskan ke samping, ke bawah, ke samping badan ya, kemudian kaki sejajar dan rapat. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana berdiri dengan tegak ya. Jadi sudah paham? Oke, selanjutnya yaitu berdiri menjaga keseimbangan lentur ya. Yang pertama itu ada berdiri dengan menggunakan satu kaki. Nah, di sini seperti apa coba? Iya, seperti burung bangau ya, sedang berdiam diri di pinggir pantai. Nah, itu juga menjaga keseimbangannya ya. Jadi kalau kalian pernah melihat burung bangau di pinggir pantai, kakinya kelihatan satu. Nah, itu sebenarnya kakinya seperti pada gambar di samping ini ya, anak-anak ya. Itu berdiri tegak, rentangkan kedua tanganmu di samping badan, tekuk lutut kaki ya, atau angkat kaki juga. Boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Silakan kemudian jaga keseimbangannya. Ya, yang kedua yaitu berdiri menirukan sikap pesawat terbang. Nah, pasti di sini ada anak di rumah sudah pernah ya melakukan atau sudah pernah melihat bahkannya bagaimana cara bersikap seperti kapal terbang. Nah, ini yang pertama adalah berdiri tegak terlebih dahulu ya, kemudian angkat kaki kanan atau kaki kiri kalian di rumah ya ke belakang. Nah, itu kenapa ke belakang? Karena seperti
ekor sayap pesawat ya. Kemudian rentangkan tangan, lalu bungkukkan badan ke depan. Nah, kenapa sih Pak untuk merentangkan kedua tangan ke samping badan? Karena untuk menjaga keseimbangan tubuh kalian di rumah ya. Jadi kemudian jaga keseimbangan tubuhmu selama 30 detik. Ya, usahakan agar tidak miring ke kanan, miring ke kiri. Ya, seperti itu. Nah, perhatikan tayangan video berikut ini mengenai bagaimana cara melakukan bentuk berdiri dengan kaki satu kaki diangkat ya, dan bagaimana cara menggerakkan sikap pesawat terbang ya. Tolong kalian di rumah simak benar baik-baik bagaimana cara berdiri satu kaki dan menirukan sikap pesawat terbang. Ya, baik anak-anak, jadi sudah menyimak ya tayangan video bagaimana cara melakukan berdiri dengan satu kaki ya, dan juga berdiri menirukan sikap pesawat terbang. Ya, jadi kalian bisa nanti mempraktekannya di rumah. Oke, baik. Oke, setelah melakukan olahraga ya, pasti anak-anak di rumah itu mengeluarkan cairan ya. Apa itu? Apa sih Pak cairannya? Air mata? Ya, bukan ya, tapi mengeluarkan keringat. Nah, keringat di sini juga harus benar-benar kita perhatikan ya. Apalagi tubuh kita, badan kita ya menyimpan ya beberapa bakteri kuman yang membuat aroma tubuh kita menjadi kurang wangi atau terasa tidak harum ya. Nah, bagaimana cara merawat tubuh dengan baik ya ketika setelah berolahraga? Yang pertama yaitu mandi menggunakan sabun. Ya, mandi menggunakan sabun di sini karena untuk membersihkan bakteri dan kuman-kuman yang terdapat dan menempel dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ketika setelah melakukan aktivitas olahraga di luar, setelah melakukan kegiatan di luar dan berkeringat, nah kita harus benar-benar memperhatikan kebersihan tubuh kita setelah melakukan aktivitas tersebut ya. Ya, yang pertama itu mandi. Yang kedua, tidak hanya badan kita yang harus kita jaga ya. Kita kan mempunyai kepala. Nah, kepala kita itu juga memiliki rambut ya. Nah, rambut di sini juga pasti banyak mengeluarkan cairan keringat. Karena rambut kita itu banyak pori-porinya ya, anak-anak ya. Jadi, benar-benar rambut ini harus disampo ketika setelah melakukan aktivitas olahraga. Ya. Yang selanjutnya, setelah tadi mandi menggunakan sabun, ya, terus juga menyampo rambut. Nah, yang ketiga itu memotong kuku. Nah, di sini juga harus benar-benar diperhatikan ya memotong kuku ini. Jadi kenapa sih harus diperhatikan, Pak? Nah, ketika kalian makan menggunakan tangan ya, nah itu tidak diperhatikan kukunya masih panjang dan menyimpan ada kotoran-kotoran hitam seperti itu. Nah, itu sebenarnya kuku menyimpan ya
kuman dan bakteri yang sangat banyak. Kalau tidak benar-benar dibersihkan ketika hendak menggunakan untuk makan, menggunakan tangan, itu bakal berdampak pada nanti ke tubuh kitanya dan bakal nantinya kita terinfeksi virus corona. Ya, seperti itu ya. Jadi harus benar-benar tidak hanya berolahraga saja, tapi harus benar-benar memperhatikan kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Ya. Yang terakhir. Nah, ini tadi setelah makan menggunakan tangan, ya, hendaklah kita setelah makan harus menyikat dan membersihkan gigi kita. Ya, baik setelah makan ataupun ketika hendak tidur atau di malam hari. Nah, agar menjaga gigi kita tetap sehat, ya, tetap kuat dan tidak berlubang. Ya, khususnya untuk anak-anak di rumah nih, ya, kelas 1 ya, jangan lupa, jangan hanya nanti diingatkan oleh mama, bahkan nanti boleh anak-anak di rumah mengingatkan nih, "Mah, Pak, sudah sikat gigi atau belum ya?" Nah, seperti itu ya. Jadi setelah itu, oke, sebelumnya nanti adik-adik di rumah boleh menayangkan video berikut ini ya. Tolong simak baik-baik. Di sini juga ada bagaimana cara menyikat gigi dengan baik dan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik. Ya, berhubungan dengan protokol kesehatan. Baik, simak baik-baik video berikut ini. Selanjutnya, mencuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan atau setelah memegang benda yang kotor. Berikut adalah cara mencuci tangan yang benar. Cuci tangan, senanglah berbuka. Basah dulu dengan air, beri sabun baru mulai. Gosok dua telapak tangan, gosok ujung tangan kiri, gosok ujung tangan kanan, juga telapak dan sebelah jari. Keluarkan dan cucikan, ibu jari kiri gosok memutar, ibu jari kanan gosok memutar, ujung jari putarkan, jari kanan jari kiri, bilas air mengalir, keringkan dengan sempurna, bersihkan dua tangannya. Yang keempat, mencuci kaki. Cuci kaki sebelum tidur atau setelah pergi dari luar rumah. Yang kelima, memotong kuku. Kuku yang panjang adalah pusat bersarangnya bakteri yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Jadi, anak-anak harus memotong kuku minimal 1 minggu 1 kali. Yang keenam, memakai pakaian yang bersih, yaitu dengan cara mencuci pakaian yang sudah digunakan. Selanjutnya, ini adalah tugas kalian di rumah. Praktikkan cara mencuci tangan yang benar dan Ya, baik anak-anak, jadi sudah menonton video berikut ya. Nah, itu bagaimana cara mencuci tangan, ya, menyikat gigi dan memotong kuku. Ya, baik. Setelah itu, ya anak-anak di rumah,
ya. Jadi sebelum Bapak tutup materi hari ini, Bapak akan evaluasi terlebih dahulu ya. Materi tadi yang sudah kita bahas itu apa saja? Coba yang pertama, 1. Oke, berdiri dengan tegap dan lentur ya. Dan seimbang ya. Kedua itu bagaimana cara menirukan sikap pesawat terbang ya. Dan yang ketiga, bagaimana cara merawat tubuh kita setelah melakukan aktivitas olahraga ya. Jadi kalian anak-anak di rumah harus benar-benar ya, ketika setelah melakukan olahraga apapun itu aktivitas di luar, hendaklah membersihkan dan merawat kesehatan tubuh kita ya. Jadi setelah berolahraga mandi bersih di rumah. Seperti itu ya. Oke, sebelum Bapak tutup, untuk di rumah anak-anak ada tugas yang kalian bisa praktekkan nanti di rumah ya. Yang pertama mengenai sikap berdiri dengan satu kaki ya, seperti pada gambar di samping ini. Oke, sudah paham? Jadi yang kedua juga mempraktekkan sikap pesawat terbang. Jadi itu untuk tugas kalian di rumah ya. Nah, jaga protokol kesehatan ketika sedang melakukan kegiatan olahraga apapun ya, tetap sehat. Saya selalu olahraga di rumah. Baik, dari Bapak cukup sekian ya. Jangan lupa tetap patuhi selalu protokol kesehatan ya, 5M ya, dimanapun kalian berada. Oke anak-anak? Oke, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.